Hai, saya Foni. Kali ini saya akan membahas tentang kode etik profesional SDM. Kode etik profesional SDM adalah standar perilaku tertulis bagi para profesional SDM yang telah dirumuskan dan disepakati oleh lingkungan profesi SDM. Kode etik profesional SDM diperlukan sebagai landasan untuk membangun kredibilitas para profesional SDM. Kredibilitas diperlukan oleh para profesional SDM untuk dapat menjalankan peran strategisnya, mengelola perubahan, dan berkontribusi pada pencapaian fungsi-fungsi bisnis lainnya. Kredibilitas dapat diperoleh melalui sikap, kepemimpinan, integritas, kemampuan berkomunikasi, membangun hubungan, dan menunjukkan kontribusi pada pencapaian hasil-hasil bisnis. Lalu seperti apa kode etik profesional SDM? Menurut Society for Human Resources Management, ada 6 standar kode etik profesional SDM, yaitu yang pertama, kode etik mengenai tanggung jawab profesional. Yang kedua, kode etik mengenai pengembangan profesional. Yang ketiga, kode etik mengenai kepemimpinan yang beretika. Yang keempat, kode etik mengenai kesetaraan dan keadilan. Yang kelima, kode etik mengenai benturan kepentingan. Yang keenam, kode etik mengenai penggunaan informasi. Mari kita bahas satu persatu. Kode etik yang pertama mengenai tanggung jawab profesional. Dengan adanya kode etik ini, diharapkan para profesional SDM dapat bertanggung jawab untuk berkontribusi dan memberikan nilai tambah pada pencapaian kesuksesan beretika organisasi, dan dapat menerima tanggung jawab profesional atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil, serta dapat menyokong profesi SDM dengan terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang meningkatkan kredibilitas dan nilai profesi SDM. Itu adalah kode etik yang pertama. Kode etik yang kedua mengenai pengembangan profesional. Dengan adanya kode etik ini diharapkan para profesional SDM dapat mencapai standar kompetensi tertinggi dan berkomitmen untuk terus-menerus meningkatkan kompetensinya. Itu adalah kode etik yang kedua. Kode etik yang ketiga mengenai kepemimpinan yang beretika. Dengan adanya kode etik ini diharapkan para profesional SDM dapat menjalankan kepemimpinan individual yang menjadi panutan dan memelihara perilaku yang sesuai dengan standar tertinggi kode etik dalam organisasi. Itu adalah kode etik yang ketiga. Kode etik yang keempat mengenai kesetaraan dan keadilan. Dengan adanya kode etik ini diharapkan para profesional SDM dapat mempromosikan dan mendorong nilai-nilai kesetaraan dan keadilan bagi seluruh karyawan yang ada di dalam organisasi. Itu adalah kode etik yang keempat. Kode etik yang kelima mengenai benturan kepentingan. Dengan adanya kode etik ini, diharapkan para profesional SDM dapat mencapai tingkat kepercayaan tertinggi dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan dan tidak terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang memiliki potensi benturan kepentingan. Itu adalah kode etik yang kelima. Kode etik yang keenam mengenai penggunaan informasi. Dengan adanya kode etik ini, diharapkan para profesional SDM menghormati dan melindungi hak-hak individu, khususnya dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta memastikan akurasi dan kelengkapan informasi yang dikomunikasikannya. Itu adalah kode etik profesional SDM menurut Society for Human Resources Management. Selengkapnya dapat Anda baca dalam buku pedoman lengkap profesional SDM yang dapat Anda peroleh di PPM Bookstore. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.